Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Judul renungan malam seiman pada malam hari ini adalah Berkat Bersuka Cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Kita masih menggunakan ayat inti seperti renungan seiman kemarin malam, yaitu pernyataan Raja Salomo yang menyatakan bahwa hati yang gembira merupakan suatu obat yang manjur. Banyak sekali berkat atau keuntungan yang kita dapat peroleh bila mana hati kita bersuka cita. Renungan seiman kemarin malam telah membahas bahwa salah satu keuntungan dari tertawa terbahak-bahak adalah keluarnya endorfin yang menghilangkan rasa sakit yang lebih ampuh daripada morfin. Ternyata 1 pikogram endorfin dapat meningkatkan aktivitas sel-sel NK atau natural killer melawan sel tumor sebanyak 42%. Di samping itu, ketika seseorang merasa bahagia, sel T-nya menghasilkan seri molekul protein yang disebut lymphokines. Lymphokines inilah yang mengaktifkan macrophage yang sangat penting dalam memerangi bakteri, virus, atau parasit. Dengan demikian, seseorang yang gembira mempunyai daya tahan tubuh yang lebih kuat. Salah satu keuntungan lain adalah bila kita bergembira, akibatnya stres akan berkurang. Para pengusaha di Amerika Serikat menghabiskan dana sebanyak 300 miliar dolar setiap tahun untuk pengobatan agar orang dapat hidup bebas stres. Apa yang terjadi bila seseorang itu stres? Penelitian menyebutkan bahwa stres itu menyebabkan insomnia dan keletihan, rambut yang rontok, borok lambung dan kram perut, infeksi karena menurunnya daya tahan tubuh, telinga yang mendengung. Nah, gantinya stres, kita perlu bersuka cita, bahkan tertawa dengan humor yang sehat. Apakah peranan tertawa dan humor dalam mengatasi stres itu? Yang pertama, humor dan tertawa melibatkan keseluruhan otak, yaitu otak kiri dan kanan, sehingga menolong keseimbangan kegiatan antara keduanya. Yang kedua, tertawa dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi stres karena memperbaiki fungsi dari tubuh, pikiran, dan semangat. Yang ketiga, humor memaksakan kita untuk menempatkan beban kehidupan pada tempatnya dan dalam keadaan yang terkontrol. 4. Tertawa itu berfungsi sebagai internal jogger. Penelitian juga membedakan yang suka humor dan yang tidak suka humor dengan hasil sebagai berikut. Gejala sakitnya lebih sedikit. Semua sistem tubuh lebih baik bila banyak tertawa yang tulus. Misalnya, sistem kardiovaskular dan pernafasan mengalami keuntungan lebih dari 20 detik karena adanya tertawa yang tulus dibandingkan dengan gerak badan 3 menit pada alat gerak badan. Dengan lebih banyak tertawa yang tulus, otot kita akan melepaskan ketegangan. Kemudian neurochemical akan dikeluarkan ke dalam peredaran darah sehingga menimbulkan perasaan yang sama yang dialami orang yang melakukan jogging jarak jauh. Melihat berbagai manfaat memiliki kehidupan yang bersuka cita, marilah kita memilih pada akhir tahun 2022 ini untuk hidup berbahagia dan memiliki tertawa yang ikhlas karena adanya kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Menyadari bahwa Allah selalu baik setiap waktu. God is good all the time, and all the time God is good. Kiranya Tuhan memberkati.